Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam keadaan sehat serta tidak kekurangan sesuatu apapun dalam program Renungan Pagi Suplemen Jiwa yang menyegarkan, menyehatkan, dan meneduhkan jiwa kita. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan dan kasih sayang-Nya sehingga kita bisa beraktivitas dan melakukan semua kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, Allah yang Maha Setia, yang senantiasa memberkati kami sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur kepadamu untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Pada hari ini kami datang dan menghadap hadirat-Mu sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati, pikiran, dan perasaan kami, Tuhan. Terangilah kami dengan firman-Mu sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami serta dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita pada hari ini untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-9. Sekali lagi, saya mau mengajak kita untuk membaca Amsal pasal 23 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Sekali lagi, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah hikmat dalam menghadapi orang bebal. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah hikmat menghadapi orang bebal. Berbicara dengan orang bebal sama dengan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Mereka akan menginjak-injak dan balik mengoyak kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-6 bahwa jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Demikianlah Tuhan Yesus menggambarkan bahwa orang yang tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar didikan, sama artinya dengan kita memberikan barang yang kudus kepada anjing, kemudian melemparkan mutiara kepada babi, karena mereka akan menginjak-injak dan berbalik mengoyak kita. Artinya adalah mereka tidak pernah menghargai dan mengindahkan sebaik apapun nasihat kita kepadanya. Seperti ayat Alkitab yang baru saja kita baca dalam Amsal 23 ayat yang ke-9. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Akan menjadi sia-sia ketika kita berbicara kepada mereka, karena mereka tidak akan pernah mengindahkan, menghargai, menerima, bahkan mereka meremehkannya. Orang bebal bukan hanya tidak mau mengindahkan omongan kita, tetapi lebih daripada itu, mereka akan meremehkan kata-kata kita yang bijak. Maka tepat sekali
seperti istilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan identitas dan jati diri mereka di dalam Matius 7 ayat 6 tadi, bahwa mereka seperti anjing dan babi. Seperti anjing dan babi yang tidak mengerti barang yang kudus dan mutiara yang indah. Mereka akan mengoyakkan ke dalam kotoran dan kubangannya. Jika demikian, orang bebal tidak akan mengindahkan kata-kata kita yang bijak, bahkan meremehkan. Lalu apa yang harus kita buat? Inilah hikmat yang akan Tuhan berikan kepada kita dalam menghadapi orang bebal. Yaitu yang pertama, simpan waktu kita untuk hal-hal yang berguna. Sekali lagi, simpan waktu kita untuk hal-hal yang berguna. Sebab jikalau kita mencoba untuk menasehati dan memberikan petunjuk kepada orang bebal, toh mereka juga tidak akan pernah mau mendengar, tidak mau menghargai, bahkan meremehkannya. Oleh karena itu, lebih baik simpan saja waktu kita untuk hal-hal yang berguna. Hanya akan membuang-buang waktu saja jika kita harus berbicara dengan mereka. Sebab seindah apapun hikmat dan pengetahuan yang kita berikan, mereka akan meremehkannya. Lebih baik kita abaikan saja mereka. Amsal 14 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari mereka. Bagaimana mereka mendapat pengetahuan sementara mereka tidak mau mendengar? Firman Tuhan mengajar kepada kita, jauhilah mereka, ya, sebab mereka tidak suka dengan pengertian. Mereka tidak suka dengan nasihat. Mereka tidak suka dengan nasihat firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan di dalam Amsal 17 yang ke-7 mengatakan, jauhilah mereka. Biarkan mereka hidup dengan kebodohannya, karena mereka akan makan hasil dari perbuatannya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi dirinya sendiri. Kemarin kita sudah belajar bahwa orang bebal itu suka berbicara, suka menumpahkan isi hatinya tanpa hikmat dan pengetahuan. Jadi mereka mengumbar kata-katanya seakan-akan ia pintar, ia tahu, dan ia paling berhikmat. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang bebal itu akan dibinasakan oleh mulutnya sendiri. Bibirnya yang jahat adalah jerat bagi nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi orang bebal itu adalah orang yang sudah secara tidak sadar telah merencanakan kecelakaan bagi dirinya sendiri. Biarkan saja, karena mereka tidak akan pernah mau mendengar kata-kata kita, mereka tidak akan pernah mau mendengar nasihat kita, bahkan meremehkannya. Nah, itu yang pertama, yang akan menjadi sia-sia kalau kita melayani dan meladeni mereka. Oleh karena itu, hikmat yang Tuhan berikan adalah simpan waktu kita untuk hal-hal yang berguna saja. Kemudian yang kedua adalah berikan mutiaramu, yaitu nasihat kita, kepada orang-orang yang mau belajar menghargai, agar mereka hidup bijaksana. Amsal pasal 9 ayat 9 mengatakan bahwa berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Apa nasihat dari penulis Amsal? Ya, justru Amsal mengajak kepada kita agar berilah orang bijak nasihat. Padahal kalau berpikir secara logika, buat apa kita memberikan nasihat kepada orang bijak? Karena mereka sudah tahu. Tetapi lebih lagi,
Penulis Amsal katakan bahwa orang yang bijak yang menerima nasihat itu akan menjadi lebih bijak lagi. Mereka tidak akan menolak. Orang bijak itu akan menghargai pengetahuan. Orang bijak itu akan menghargai hikmat. Orang bijak itu akan menghargai pengertian. Dan itu akan menambah baginya pengetahuan, akal budi, dan pengertian sehingga mereka menjadi lebih bijak. Kemudian berikutnya adalah ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Disinilah pentingnya kita mendengar dan terus belajar. Walaupun kita merasa diri kita sudah mengerti dan sudah tahu, maka kita masih perlu terus untuk belajar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mutiara yang berguna adalah mutiara yang beradam di tangan orang yang bijak, bukan di tangan orang bebal. Sekalipun bertemu dengan orang bijak dan memberi nasihat kepada mereka, mereka tidak akan merasa dirinya dilecehkan atau tidak akan merasa dirinya lebih rendah dari kita. Setiap nasihat adalah untuk kebaikan dan tambahan ilmu pengetahuan, sehingga orang bijak akan menjadi semakin bijak dan orang bebal akan meremehkan nasihat dan akan semakin bebal. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu lebih baik kita bertemu dengan orang bijak, lebih baik kita memberitahu orang bijak daripada memberitahu orang bebal. Orang bijak akan menerima setiap nasihat kita dan akan menjadi tambah ilmu. Tetapi orang benar, orang bebal tidak akan pernah mendengar, tetapi justru akan meremehkannya. Demikianlah hendaknya kita lakukan dalam menghadapi orang bebal. Sekali lagi, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita adalah simpan waktu kita untuk sesuatu hal yang berguna. Dan yang kedua adalah berikan mutiara kita atau nasihat kita kepada orang yang mau belajar menghargai pengertian untuk hidup lebih baik. Kita akan menghemat banyak waktu dan energi jika kita melakukan hal-hal yang tepat dan berguna ketimbang buang-buang waktu untuk berbicara dengan orang bebal yang suka hidup dalam kebodohannya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sudah merenungkan firman Tuhan dan siap untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menolong kami mengerti dan memahami maksud-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami mempertemukan kami dengan orang-orang bijak, orang-orang benar. Supaya kami lebih lagi ya Tuhan, bijaksana dan lebih lagi kami memperoleh hikmat dan pengertian. Dan tolong juga kami ya Tuhan untuk mendapatkan hikmat dalam kami menghadapi orang-orang bebal yang tidak berpengertian, yang bodoh dan tidak mau mendengar. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini, terutama dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Tuhan pimpin sehingga apapun yang kami lakukan dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, mendampingi kita, dan membuat berhasil segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat bersemangat. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.